Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton. Jadi bantuannya itu berupa sembako, beras dengan telur. Sembako. Investasi yang tentunya tidak berdampak lingkungan yang bisa menggerogoti sistem kesehatan jangka panjang buat masyarakat. Selamat pagi dari kawasan Bukit Wolio Indah. Kami sampaikan pokok-pokok berita. Peduli korban kebakaran di Kelurahan Walia Buku, Polres Bau-Bau, dalam hal ini Polsek Bungi, serahkan bantuan sembako guna meringankan beban korban. Wali Kota Bau-Bau, Laode Ahmad Monianse, berharap Laboratorium Kesehatan Daerah dapat berperan penting dalam menjaga kelestarian lingkungan dampak dari investasi yang terus digalakan. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini, Sabtu 21 Januari 2023, bersama saya Siti Nur Hardianti. Berita yang pertama, peduli korban kebakaran di Kelurahan Walia Buku, Polsek Bungi, Polres Bau-Bau serahkan bantuan sembako guna meringankan beban korban. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Ode Nurliani melaporkan. Bentuk peduli terhadap korban kebakaran rumah, Kapolsek Bungi Polres Bau-Bau Ibtu Bustam bersama anggota memberikan bantuan sembako kepada korban kebakaran rumah yang terjadi di lingkungan Benteng Kelurahan Walia Buku, Kecamatan Bungi. Kapolres Bau-Bau AKBP Bungi Masukkan Misalayuk melalui Kapolsek Bungi Ibtu Bustam mengatakan peristiwa kebakaran rumah tersebut terjadi pada 18 Januari 2023 sekitar pukul 8 pagi bertempat di lingkungan Benteng Kelurahan Walia Buku terhadap rumah kayu milik Pak Agus. Ia mengungkapkan awalnya jam 7.30 Wita pemilik rumah Agus meninggalkan rumah berangkat menuju kerja sementara istri dan anaknya masih di rumah. Kemudian pada pukul 7.30 Wita istrinya Restifar mengantar anaknya pergi ke sekolah dan setelah pulang dari sekolah melihat rumahnya sudah terbakar. Jadi bantuan itu saya mewakili Bapak Kapolres. Jadi bantuannya itu berupa sembako, beras dengan telur. Sembako. Lebih lanjut, Kapolsek Bungi menambahkan penyebab kebakaran diduga berasal dari aliran listrik atau arus pendek yang korsleting. Akibat kebakaran rumah tersebut diperkirakan kerugian material senilai 10 juta rupiah dan beruntung tidak ada korban jiwa. Ibtu Bustam menambahkan bantuan diberikan tidak sebesar kerugian materi yang dialami keluarga Agus, namun sekedar membantu meringankan beban korban seperti beras, telur, dan sembako lainnya. Lanjut Ibtu Bustam, pemberian bantuan juga bentuk pelayanan cepat Polri untuk hadir di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan kepedulian dan uluran tangan. Wada Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Wali Kota Bau-Bau, Laode Ahmad Monianse, berharap Laboratorium Kesehatan Daerah dapat berperan penting dalam menjaga kelestarian lingkungan dampak dari investasi yang terus digalakan. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Investasi yang tentunya tidak berdampak lingkungan yang bisa menggerogoti sistem kesehatan jangka panjang buat masyarakat. Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Monianse tak menapik penggalangan investasi merupakan cara tepat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tetapi di sisi lain, kegiatan penanaman modal itu terkadang bisa memberikan dampak terhadap lingkungan. Sehingga menurut Wali Kota, kehadiran laboratorium yang dilengkapi peralatan canggih diharapkan dapat menguji sampel yang menjadi residu dari kegiatan ekonomi ataupun kegiatan industri itu agar kelestarian lingkungan tetap terjaga. Hal tersebut disampaikan Wali Kota dalam sambutannya saat meresmikan pemfungsian Gedung Laboratorium Kesehatan Daerah Labkesda yang berlokasi di Jalan Poros Simpang 5 Kelurahan Sula'a, Kecamatan Betuambari, Jumat 20 Januari 2023. Jangan sampai keinginan kita untuk berinvestasi, karena kita tahu persis bahwa untuk memacu pertumbuhan perekonomian tidak ada cara yang paling tepat selain menggalang investasi sebesar-besarnya. Tapi investasi yang kita harapkan masuk di kota kita ini investasi yang tentunya tidak berdampak lingkungan yang bisa menggerogoti sistem kesehatan jangka panjang buat masyarakat kita. Olehnya itu maka mudah-mudahan Labkesda kita juga ini bisa berperan penting.
Orang nomor satu di Bau-Bau ini juga berpesan kepada tenaga kesehatan yang bertugas agar memberikan pelayanan terbaiknya dengan sikap yang ramah, tulus, dan ikhlas. Ia meminta pelayanan tersebut sudah harus berjalan hari itu juga. Laboratorium kesehatan daerah kita ini benar-benar bisa langsung jalan, langsung go. Karena ada di kantor, ada kantor di Kota Bau-Bau, setelah launching, setelah itu tidak kelihatan. Jadi memang targetnya hanya untuk launching. Harapan kita di Labkesda tidak, karena sebenarnya fungsi-fungsi laboratorium itu sudah kita lakukan di tempat lain. Kita sekarang hanya pindah kantor, tapi fungsinya sudah jalan. Sementara itu, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas UPTD Labkesda Bau-Bau, Risnawati mengatakan pihaknya siap memberikan pelayanan termasuk dalam mendukung layanan perizinan karena setiap kegiatan investasi membutuhkan izin yang salah satu indikatornya tidak boleh melanggar aspek kesehatan. Misalnya yang mau investasi hotel atau mau investasi rumah makan, bangun-bangun restoran, itu kan produksinya harus dicek kesehatannya. Jadi sampelnya kita ambil, diperiksa untuk ngecek kandungan-kandungannya, apakah ada yang bertentangan dengan kesehatan atau yang membahayakan kesehatan. Labkesda Bau-Bau, kata Risnawati, dilengkapi instrumen pemeriksaan laboratorium klinik yang canggih dan otomatis sehingga sampel yang diperiksa bisa dalam jumlah banyak dengan proses pemeriksaan cepat. Adapun layanan Labkesda Bau-Bau yang bisa diperoleh masyarakat antara lain pemeriksaan darah, antibodi, kimia klinik, urin, dan mikrobiologi. Kemudian kata Risna, pihaknya juga melayani medical check-up baik untuk pemeriksaan kesehatan calon jamaah haji, melanjutkan pendidikan, melamar kerja, maupun pemeriksaan pegawai secara berkala. Labkesda Bau-Bau pun sudah memiliki dokter spesialis penanggung jawab hasil pemeriksaan tersebut. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Lomba kelurahan dan kecamatan sehat tingkat Bau-Bau segera diumumkan. Kecamatan dan kelurahan terbaik bakal diganjar jutaan rupiah berupa uang pembinaan. Selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani kembali melaporkan. Pertama-tama juga kami sebenarnya mengucapkan apresiasi atau ucapan terima kasih kepada kelurahan-kelurahan yang sudah berkontribusi dalam lomba ini. Setelah kurang lebih 2 bulan penantian, akhirnya panitia lomba kelurahan dan kecamatan sehat tingkat Kota Bau-Bau bakal mengumumkan hasil lomba kecamatan dan kelurahan sehat tahun 2022. Lomba yang diikuti 43 kelurahan dari 8 kecamatan sekota Bau-Bau tersebut akan berlangsung pagi ini Sabtu 21 Januari 2023 di halaman Puskesmas Bungi Jalan Anoa kilometer 12 Kelurahan Liabuku. Kepada RRI, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Bau-Bau Dr. Pangeran Abdul Aziz menyebutkan sesuai agenda Dinas Kesehatan dan kesempatan Wali Kota Bau-Bau, tim penilai dan panitia akhirnya mengikut sertakan pengumuman dan penyerahan hadiah bersamaan dengan peresmian gedung Ponet Puskesmas Bungi dan Bukit Wolio Indah. Tentu di tim penilai yang kami lihat di lapangan itu semua sudah berbuat, sudah berupaya. Namun ini adalah lomba, tentu ada pemenang, ada yang tidak. Nah, bagi yang menang tentu ucapan kami terima kasih dan semoga bisa kedepannya nanti bisa mempertahankan juaranya, atau yang belum mendapatkan kategori juara itu tetap berusaha, kemudian untuk berbenah, memperbaiki lagi strateginya kira-kira apa yang mau ditampilkan. Lomba kelurahan kecamatan sehat Kota Bau-Bau tersebut telah berlangsung pada 12 hingga 13 Desember 2022 lalu. Ajang tahunan Dinas Kesehatan dan Bapeda Bau-Bau tersebut dalam rangka persiapan Bau-Bau menuju penilaian Kota Sehat tingkat nasional 2023 mendatang, di mana Bau-Bau diperhadapkan dengan Swasti Sabawistar. Diketahui reward bagi juara 1 senilai 7,5 juta rupiah, begitupun dengan juara 2, juara 3, serta harapan 1 hingga harapan 3 dengan nominal jutaan rupiah. Waode Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemkot Bau-Bau tahun ini membuat dokumen perencanaan pembangunan gedung workshop Balai Latihan Kerja. Hal itu karena sarana BLK yang ada baru sebatas gedung kantor. Afriansyah melaporkan. Makanya kita rencanakan dokumen perencanaannya untuk rencana pembangunan workshopnya itu.
Pemerintah Kota Bau-Bau pada 2023 ini mengalokasikan anggaran penyusunan dokumen perencanaan pembangunan gedung workshop Balai Latihan Kerja atau BLK. Hal itu karena sarana BLK di Kelurahan Palabusa, Kecamatan Lea-Lea yang rampung dibangun pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara pada akhir tahun 2022 lalu baru sebatas gedung kantor. Kepala Bidang Penempatan dan Pembinaan Pelatihan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja Kota Bau-Bau, Masful Zidi Ibrahim mengatakan, sementara untuk melatih sumber daya manusia meningkatkan keahliannya melalui BLK, butuh gedung workshop yang dilengkapi dengan peralatan pelatihan sesuai bidang usaha yang digeluti. Makanya kita rencanakan dokumen perencanaannya untuk rencana pembangunan workshopnya itu. Kemarin kita tinjau. Dan tahun ini memang kita sudah disahuti oleh wali kota untuk melontorkan dana dokumen itu ya untuk rencana pembangunan workshopnya itu. Sesuai rencana kata Masful, gedung workshop akan dibangun 9 unit. Namun pihaknya berkeinginan tempat pelatihan itu bukan hanya seperti umumnya BLK di daerah lain, melainkan bisa fokus pada potensi yang ada di Bau-Bau. Yang konvensional itu kan macam elektro, ya mesin, permesinan yang begitu jahit menjahit. Tapi kita coba pendekatan secara geografis lokal, potensi kita yang ada di Bau-Bau ini. Kalau bisa kita lebih fokus ke mungkin di bidang pertanian, karena di daerah sana kan itu cocok juga dengan pertanian, workshop pertanian ya workshopnya. Kemudian perikanan juga bisa ya. Kedepan, kata pria yang akrab disapa Fuful ini, jika dokumen perencanaan pembangunan workshop telah tuntas, pihaknya juga mengharapkan bisa sharing anggaran dengan Pemprov Sultra untuk pembangunan fisik gedung pelatihan itu. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Pemerintah Kota Bau-Bau diharap segera mencairkan bonus bagi atlet berprestasi di Porprov Sultra yang dihelat Desember 2022 lalu. Mengenai hal itu, Harul Mulku melaporkan. Ingin secepatnya lah seperti itu untuk dibayarkan bonusnya agar atlet-atlet khususnya yang berprestasi Porprov kemarin bisa meningkatkan prestasinya lagi ke depan. Perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sultra ke-14 telah selesai bergulir. Sebagai salah satu tuan rumah, Kota Bau-Bau berhasil mencetak sejarah baru, berada di posisi 3 besar dengan perolehan 224 medali. Ketua KONI Bau-Bau Suhardi kepada RRI Jumat mengakui, saat ini, para atlet yang telah andil mengharumkan Kota Bau-Bau terus menunggu waktu pencairan bonus. Terkait hal itu, Suhardi menerangkan, KONI secara resmi telah menyerahkan usulan besaran bonus baik untuk individu maupun kelompok kepada pemerintah Kota Bau-Bau. Rincian usulan itu, lanjut Suhardi, emas 30 juta, perak 15 juta, dan perunggu 7,5 juta. Pengusulannya KONI itu tergantung pemerintah bagaimana revisi atau bagaimana penyesuaian tersedia anggarannya. Kami sudah mengusulkan itu 30 untuk emas, 15 untuk perak, dan 7,5 untuk perunggu. Ini pengusulannya KONI. Total semua itu 5,4 miliar lebih. Jadi ini tergantung bagaimana pemerintah merevisi kemampuan daerah, harus dihargai juga berapa yang akan terpenuhi. Karena ada istilah itu bahwa kalau bisa, teringat belum kering itu sudah terpenuhi. Sementara itu, salah satu atlet sekaligus pelatih cabur sepak takraw Kota Bau-Bau, Husni Uba mengakui, realisasi bonus yang telah dijanjikan pemerintah itu akan berdampak besar bagi setiap atlet yang telah berjuang keras demi memberikan yang terbaik kepada daerah. Bukan cuma cabang sepak takraw mungkin yang menunggu bonus tersebut, tapi semua cabang olahraga. Artinya bonus itu sangatlah penting buat atlet, tapi di lain hal mungkin pemerintah mungkin masih berjuang untuk bagaimana caranya, ingin secepatnya lah seperti itu untuk dibayarkan bonusnya agar atlet-atlet khususnya yang berprestasi Porprov kemarin bisa meningkatkan prestasinya lagi ke depan seperti itu. Adapun rincian perolehan medali Kota Bau-Bau pada Porprov Sultra ke-14 tahun 2022 yakni 61 medali emas, 61 medali perak, dan 102 medali perunggu. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, melaporkan.
berita yang terakhir. Berada di posisi ketiga raihan medali emas terbanyak di Porprov Sultra 2022, Koni Bau-Bau mulai intens bahas persiapan Prapon 2023 bersama cabur berprestasi. Mengenai hal itu, Hairul Mulku kembali melaporkan. Kami dari KONI akan mengusulkan cabur mana yang akan bisa diikutsertakan di dalam Prapon untuk Pasca helatan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sultra ke-14 tahun 2022, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Bau-Bau terus membangun koordinasi dengan para cabang olahraga cabur. Hal ini dilakukan dalam menyongsong sejumlah agenda besar ke depan, khususnya pembinaan atlet berprestasi agar dapat berlaga di event lanjutan. Ketua KONI Bau-Bau Laode Suhardi kepada RRI Jumat mengatakan, dengan modal perolehan 61 medali emas di Porprov Sultra, selanjutnya akan dilakukan seleksi dan verifikasi cabur mana saja yang akan berlaga mengikuti Prapon 2023 ini. Kalau atlet-atlet kita berdasarkan berapa perolehan emas dan berapa kekuatan yang ada dibanding daerah lain, dan memang itu sudah nyata. Kami dari KONI akan mengusulkan cabur mana yang akan bisa diikutsertakan di dalam Prapon untuk Aceh ya, Aceh tahun 2023 ini. Jadi kita dari Kota Bau-Bau insya Allah tetap memberikan motivasi terhadap cabur-cabur agar lebih berjuang lebih lagi demi zaman daerah, khususnya Bau-Bau dan Sulawesi Tenggara. Sementara itu, terkait program rutin KONI, Suhardi menyebut masih terus dilakukan program pelatihan-pelatihan sesuai apa yang telah tersusun di KONI yang sumbernya dari Pemkot Bau-Bau sebagai upaya untuk terus mempertahankan prestasi para atlet. Ya, jadi kita lagi dalam membangun satu koordinasi yang lebih buat kita punya cabur, agar supaya bagaimana cabur kita tetap bertahan dalam posisi yang seperti apa yang ada hari ini, namun tetap kita perjuangkan untuk bisa lebih, agar kita bisa dapat terhitung di Sulawesi Tenggara sebagai Kota Bau-Bau untuk menjadikan modal-modal dasar kita masuk di PON. Suhardi sangat optimis atlet-atlet Kota Bau-Bau mampu mengharumkan nama daerah di tingkat nasional. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kapten pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Peduli korban kebakaran di Kelurahan Walia Buku, Polsek Bungi, Polres Bau-Bau serahkan bantuan sembako guna meringankan beban korban. Wali Kota Bau-Bau Laode Ahmad Monianse berharap Laboratorium Kesehatan Daerah dapat berperan penting dalam menjaga kelestarian lingkungan, dampak dari investasi yang terus digalakan. Demikian Warta Kapten hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.